Karena sebelum proses Imam Mahdi itu memimpin dunia, akan ada perang besar yang menghabiskan banyak manusia di muka bumi. Bisa jadi 2/3. Betul. Nah, saat ini kita jadi penasaran, sebenarnya ada hidden agenda apa lagi sih sebenarnya yang belum terungkap? Yang dari kisi-kisi yang ada. Iya. Sebetulnya ini terlambat. Jadi Yahudi Ashkenazim ini kan mereka punya ideologi juga. Jadi bukan hanya ambisi politik dan dunia ekonomi semata, kerakusan dunia, tapi mereka punya akidah bahwa iblis dan dajjal ini kan mereka ingin eksis, menggeser tauhid dari umat manusia. Dan itu grand design iblis dan dajjal. Nah, grand design mereka pun harus ada step by step untuk di mana ada masa di mana akan ada ritual di mana iblis dan dajjal akan naik tahta, naik ke mahkota dan mahligai mereka. Kalau kita ke Bukit Zaitun, itu ada altar, di mana di altar itu ada simbol matahari. Nah, orang-orang Yahudi Kabalis, orang-orang Yahudi Talmudian itu yakin kalau di altar itulah nanti Mesias, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, itu akan melakukan ritual animal sacrifices. Apa itu animal sacrifices? Menyembelih red heifer, sapi jantan berwarna merah. Dan itu dibahas dalam kitab tua mereka. Tapi kan nggak ada sapi warna Sapinya merah. sudah ada. Udah ada? Red heifer itu sudah ada. Caranya? Ya. Enggak, red heifer udah ada. Sekali lagi. Dibiarkan gitu? Sudah lahir sekarang. Sudah lahir? Jantan sudah ada. Tapi sekali lagi, yang satu muncul, yang ini belum muncul. Harusnya kan step by step. Kok tiba-tiba ini yang muncul gitu? Nah, logikanya harusnya Al-Aqsa dulu hancur. Istana Haikal Solomon dibangun. Ya, hegemoni Yahudi sudah mendunia mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, Irak. Ya, kanal itu sudah terbangun sehingga membuat segitiga itu eksis. Nah, baru ritual itu dilakukan kan? Tapi ternyata kok ini duluan? Yang ini belum, istana belum ada, Masjidil Aqsa belum hancur, padahal sudah ada 300 terowongan. Ya. Di mana? Di bawah Aqsa? Di bawah Al-Aqsa. Dan ini diungkap oleh Syekh Rid Solah. Tujuannya apa? Jika ada gempa sekian skala Richter ambruk tuh Al-Aqsa, buru-buru mereka ganti dengan Haikal Solomon. Tapi dengan satu langkah, harus ada klaim dulu bahwa Yerusalem milik mereka. Makanya ketika Yahudi datang, itu sebetulnya mereka menawarkan opsi dua negara di tanah Palestina. 54% bagi Israel, ibu kotanya Yerusalem yang ada Al-Aqsa-nya, 46% bagi Palestina, ibu kotanya Ramallah. Nah, ini diterima oleh rakyat Palestina siapa? Yasser Arafat. Tanda petik, sepertinya orang dalam mereka juga. Mereka juga. Muncullah PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat yang sepakat menerima isu ide dua negara. Ada yang tidak mau menerima, saya Ahmad Yasin, tidak mau terima, yang penting wilayah toh semuanya wilayah Palestina. Israel harus keluar dari Palestina. Muncullah perlawanan, ya, disatukan oleh saya Ahmad Yasin dalam nama Hamas. Oh, itu asalnya? Asalnya seperti itu. Muncullah Hamas, Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Nah, punya sayap militer namanya Izzuddin Al-Qassam. Dan bertahan di Gaza. Nah, jadi Israel sendiri dari sisi ideologi Ashkenazim maksudnya, mereka banyak yang tidak terwujud. Sehingga mereka frustasi sebetulnya. Jadi secara ideologi ini mereka belum berhasil. Ya, karena akhirnya amburadul mereka. Dan ini terbukti yang benar itu Islam. Step by stepnya jelas dan itu terwujud. Sementara ambisi mereka tidak terjadi sehingga apa? Wajah mereka terbalak. Sudah habis semua tapi tidak terwujud. Hingga akhirnya udahlah pasrah, dihabisilah sama kaum muslimin. Tanpa senjata. Karena mereka sudah lumpuh karena perbuatan mereka sendiri. Karena udah habis-habisan? Udah habis-habisan. Nah, berarti saat ini Aqsa akan menang. Tapi katanya akan hancur dulu? Secara fisik. Fisik? Tapi sekarang pun nggak hancur. Logikanya harusnya hancur. Tapi Haikal Solomon udah dibangun kan, Sat? Di bawahnya. Tapi ada satu bangunan tuh. Yang di sebelah mana? Saya dikasih fotonya. Oh, itu ininya, pondasinya itu. Itu ada kanalnya dari bawah gitu situ. Ya,
Ada, dan itu disembunyikan. Dan jadi sebetulnya begini, mereka sudah membuat roadmap the historical of Jewish in the world ya, from from prophet period ya, dari negara, dari nabi-nabi mereka terus sampai nanti yang akan datang. Dan itu sudah canggih. Dan itu yang ditutup dari dunia. Nah, dan itu subhanallah di bawah Masjidil Aqsa. Nah, ketika Al-Aqsa nanti hancur, itu tinggal ditambah saja ke atas, eksis saja, dan itu dalam waktu cepat. Orang jadi ngeh nggak kalau itu udah, itu ininya Haikal Sulaiman? Itu versi mereka sebetulnya. Tapi kalau di situ udah jadi semuanya Israel ketika itu kejadian. Betul. Biasa aja semuanya. Berarti dia akan sempat menang dulu, Ustaz? Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan begini. Dulu mereka membuat kerusakan, Nabi mereka dibunuh, Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria dibunuh. Mereka maksiat di sana. Lalu Allah hukum dengan tiga bangsa besar, Mesir, Assyria, Kaldani, hancurlah mereka. Bahkan Kaisar Titus Romawi membuat mereka porak-poranda sehingga mereka sporadis mengungsi kemana-mana. Kemudian Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Isra itu ayat ke-4 sampai 8, "Tsumma radadna lakumul karrah 'alaihim." Kemudian aku kembalikan kesempatan kalian, hai Bani Israel, untuk menguasai kembali Palestina. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta yang mengalir terus pada kalian dan pasuk anak-anak yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan aku akan menjadikan kalian golongan yang banyak. Qadarullah, kalau kita lihat peta konstelasi mereka hari ini, itu sudah terjadi. Kembalinya mereka ke Palestina pasca Holocaust, Perang Dunia Kedua. Dan udah banyak sekarang. Dan mereka sudah banyak. Dan negara-negara dunia memberikan kompensasi. Iya, ke dia. Mengalir terus kepada. Nah, itulah kerusakan kedua yang akan mereka lakukan. Pertanyaan saya, kebiadaban mereka hari ini, apakah mungkinkah ada yang lebih biadab daripada ini? Belum ada kan? Saya kira tidak ada. Bisa jadi ini merupakan indikator mereka sedang menggali kuburan yang kedua untuk kemudian Allah hukum dengan hukuman yang kedua. Dan hukuman yang kedua sama seperti yang pertama, 3 bangsa besar. 3 bangsa besar yang akan Allah datangkan untuk menghabiskan mereka. Islam, Syam, pasukan Syam, Palestina, Suriah, ada Izzuddin Al-Qassam. Nanti kekuatan Syam akan muncul. Imam Mahdi sebelum ke Mekah untuk ibadah haji akan membuat kekuatan di Syam dulu. Maka akan muncul pasukan Syam, Palestina, Suriah. Bukan Libanon, bukan Jordan. Libanon, Syiah, Hezbollah kan? Jordan, underbow Inggris. Ya, Terence Edward Lauren kan berdirinya juga itu. Jadi nggak mungkin. Jadi Palestina, Suriah. Yang kedua, Khurasan. Khurasan itu Afghanistan. Ada Taliban. Dan Taliban tidak terkalahkan. Kata Rasulullah, pasukan Panji Hitam dari Khurasan, tidak ada negara yang bisa mengalahkan sampai menang. Sampai bendera mereka berkibar di Al-Aqsa, di Elia. Nah, siapakah Khurasan? Siapakah pasukan Asaburati dari Afghanistan? Tidak ada kekuatan lain kecuali Taliban. 97 Rusia kalah. 2015 Amerika kehilangan 2.600 pasukannya. Sehingga Joe Biden menariknya pada tahun 2020 kan? Ya, terbukti Taliban paling kuat. Sekarang imarahnya ada di mereka. Yang ketiga, Asia Tenggara. Asia Tenggara ini akan berhimpun antara Muslim Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Melayu Patani, Melayu Moro, akan bersatu menjadi bendera merah putih. Karena hakikatnya merah putih adalah bendera Nusantara. Dan ini yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah, aku diberikan 2 pusaka merah putih, dan umatku akan berkuasa dari timur hingga ke barat dengan pusaka merah putih itu. Kalau emang iya ya, kalau emang iya ya, berarti mungkin nggak ada kemungkinan, walaupun belum tentu ya, ada kemungkinan nggak Imam Mahdi hadir, kitanya masih melek? Kalau melihat dari hadis-hadis kemudian peta sekarang, kemungkinan besar bisa juga jika Allah selamatkan kita. Karena sebelum proses Imam Mahdi itu memimpin dunia, akan ada perang besar yang menghabiskan banyak manusia di muka bumi. Bisa jadi 2/3. Besar banget dong tuh. Itu dia perang mungkin besar. Mungkin itu perang dunia ketiga. Bisa jadi. Dan itu yang dikemukakan oleh Abu Hurairah, yang Abu Hurairah sendiri takut menyampaikannya.
Kalau nanti tadi Ustadz bilang bahwa akan terjadi perang di akhir itu tanpa teknologi dan bangkitnya lagi kejayaan Islam, itu bentuk hilangnya gimana, Ustadz? Gimana? Akan tanpa teknologi perang terakhir gitu kan. Tentunya juga ada berbagai asumsi, bisa aja mungkin ada meteor jatuh, listrik mati semua. Oh, hilangnya teknologi. Hilangnya teknologi. Atau juga mungkin ada yang memiliki sumber daya energi listriknya dihabiskan gitu. Iya, iya. Ada satu karakter ketika Al-Quran dan hadis mengangkat satu topik, ini menjadi stimulus untuk kita berpikir lebih jauh lagi, termasuk dalam hal ini. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, "Sayati alaikum lailun tulu kasarasati layalin." Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ya, di mana matahari yang biasa terbit di timur itu tertahan, tidak terbit. Kata Allah, diam kamu. Karena matahari tidak akan terbit kecuali atas izin Allah. Maka 2 kali tidak diizinkan. Yang ketiga, terbitlah kalian kamu dari barat. Itu hadisnya seperti itu. Ada sebuah berita, tapi sekali lagi ini masih debatable ya. Artinya perlu kita dikaji lagi. Ada seorang awak NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov. Dia menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa in the future the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Suatu saat nanti bumi akan ada dalam kegelapan 3 hari tanpa matahari. Dia cari agama yang menjelaskan tentang ini. Ada nggak? Ditemukanlah Islam. Ahli hadis di negaranya. Dia masuk Islam gara-gara itu. Gara-gara itu. Nah, logikanya gimana? Bisa kok matahari terbit dari barat? Peristiwa inilah yang mengakibatkan hilangnya teknologi. Asumsinya begini. Meteor di luar bumi kan banyak sekali. Bisa ribuan setiap hari ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, pernah rame dan ini kemudian dibungkam, di-ban berita tentang Nibiru Planet X. Nibiru ya. Akan menghantam bumi. Akan menghantam bumi. Ada banyak teori. Saya bagi 2, teori Jepang dan teori Eropa. Yang teori Jepang dari sisi logika dan nalar Quran hadis itu nggak nyambung. Kecil dan nabrak lurus. Itu bumi akan terbakar semua. Kan ada kebangkitan Islam setelah itu. Oh, berarti tidak. Dan menarik apa yang dikatakan oleh NASA. Jadi benda ini, planet X ini, Nibiru ini, volumenya lebih besar dari bumi. Dan dia tidak nabrak bumi. Tetapi dia hanya mendekat saja lewat, tapi jaraknya mendekat. Nah, pertama Bin, dari sisi sains, bumi ini kan dia ada dalam orbit dengan berevolusi terhadap matahari sebagaimana 7 planet yang lain. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, sampai Neptunus. Pluto sudah dieliminasi. Nah, terjadinya orbit karena memang seimbang antara planet dengan matahari. Karena gravitasinya kan seimbang. Kayak orang tarik tambang nggak diem kan, tapi dia berputar begitu. Nah, ketika benda langit Nibiru ini datang, dia tidak nabrak, tapi dia mendekat. Karena volumenya lebih besar dari bumi, maka bumi terkena imbasnya apa? Magnet bumi tertarik oleh magnet ini. Sehingga bumi pertama akan banyak gempa. Kayak orang tarik tambang kan tidak begini. Tapi wah begitu kan. Nah, akan terjadi kurut dan itu akan mengakibatkan bencana. Akan ada lipatan dan patahan. Kata Rasulullah akan banyak terjadi banyak gempa. Kemudian bumi tidak tertarik begini. Kan terikat dengan gravitasi matahari. Tapi posisinya bergeser. Pergeseran ini akan mengakibatkan perpanjangan waktu, malam bertambah panjang, siang bertambah panjang. Kata Rasul, 3 hari akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Bisa jadi pergeseran ini karena tertarik oleh benda langit ini. Dan bukan hanya begini, tapi juga begini. Proses ini akan mengakibatkan barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Dan ketika ada pada jarak terdekat, magnet bumi akan tertarik ke magnet ini. Sehingga habis magnet bumi, itulah cara proses teknologi hilang. Benda langit ini pergi, mendekat ke satu titik ke matahari, bumi kembali ke posisi utara. Ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit seperti biasa, posisinya ada di barat.
posisinya ada di badan. Itu yang penjelasan dari profesor itu? Dr. Teorinya? Dmitri Bolikov sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian benda langit ini mendekat ke matahari, tidak kuat meledak dia. Boom. Ada hadis namun lemah. Bahkan dikatakan maudu. Akan terdengar ledakan suara keras di pertengahan bulan Ramadan di hari Jumat. Jika itu terjadi, sujudlah kalian kepada Allah. Mintalah berdoa dan ucapkanlah Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat. Bisa jadi saat itu adalah kalian akan habis dari muka bumi atau saat-saat terakhir kalian di muka bumi. Peristiwa itu akan menimbulkan adanya asap yang kemudian menutup bumi 40 hari 40 malam. Itulah duhan.